Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Herwan Zedani. Di sini saya akan mereview buku yang kemarin telah ditugaskan dan saya mendapatkan pembagian materi dari halaman buku 339 sampai 390. Ya, sini saya mendapatkan mengembangkan rencana pemasaran. Nah, jadi teman-teman mengembangkan rencana pemasaran yaitu proses pendekatan yang komprehensif untuk penciptaan pelanggan. Artinya di sini kita menentukan pelanggan gitu, apa maunya pelanggan, siapa pelanggan kita, dan bagaimana pelanggan itu bisa selalu berlangganan sama kita. Yang kedua itu analisis penjualan saat ini. Proses ini perlu untuk meninjau metode yang digunakan untuk penjualan dan distribusi dalam kaitannya dengan riset pasar yang telah dilakukan. Ya, di sini dalam analisis penjualan saat ini itu perlu kita mencocokkan profil pelanggan. Tujuannya adalah untuk riset penjualan itu tujuan utamanya. Terus selanjutnya itu ramalan penjualan. Nah, di sini ramalan penjualan itu memproyeksi penjualan masa depan. Nah, artinya itu kita menduga-duga, oh mungkin nanti masa akan datang akan segini, mungkin akan lebih berkurang atau akan lebih berkembang lagi. Nah, gitu. Itu salah satunya, intinya sudah dari ramalan penjualan. Selanjutnya itu evaluasi. Perlu kita apa sih tujuan evaluasi ini? Evaluasi ini tujuannya itu untuk mengetahui di mana letak kekurangan dan kelebihan dari produk yang atau metode-metode yang kita gunakan dalam berwirausaha. Nah, selanjutnya itu pertimbangan utama bagi pengusaha yaitu rencana itu perlu untuk melakukan usaha itu harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah strategis? Tujuannya apa? Spesifiknya usaha itu untuk lancar ke depannya agar berjalan efektif. Nah, gitu. Selanjutnya segmentasi, proses menentukan seperangkat karakteristik subkelompok atau yang membedakan satu kelompok konsumen dari yang lain. Selanjutnya itu perilaku konsumen. Selanjutnya itu mendefinisikan tujuan dan tujuan penelitian. Selanjutnya itu mengumpulkan data sekunder. Itu bagian dari buku itu ya. Nah, selanjutnya itu mengumpulkan data utama. Jika data sekunder tidak mencukupi atau melengkapi data, maka kita perlu yang melakukan teknik observasi, terjun langsung mengamati gimana proses jalannya kewirausahaan itu tersebut. Nah, jadi jalan satunya itu ya observasi gitu. Setelah itu menafsirkan dan melaporkan informasi. Setelah data terkumpul, nah, dan informasi pun lengkap, itu dikembangkan agar informasi itu dapat digunakan untuk kedepannya bagaimana. Nah, gitu. Dan selanjutnya itu cara pemasarannya itu simpel saja, ada pemasaran di internet, intensitas hubungan, pemasaran di media sosial, perbedaan utama pemasaran media sosial, dan juga mengembangkan rencana pemasaran media sosial. Itu inti dari buku yang saya review ya, yang saya pahami. Mungkin teman-teman untuk lebih lanjutnya lagi silakan teman-teman baca bukunya itu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang karena ini pemahaman saya gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.